Setiap kita ini punya jiwa. Jiwa itu punya dua perangkat. Namanya nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU. Ini datangnya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, nggak menyakiti orang, tujuannya ibtigha amardhatillah, namanya bukan nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah apa? Kita harus besar himmah kita. Tahun 24 NU harus presiden. Itu loh. Allah. Hadirin yang saya hormati. Nah, Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, primitif. Dari sisi agama teologi, dhalalim mubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliyahnya. Ilmu ummiyin, agama dhalalim mubin. Sesat sepol-pole sesatnya. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Diperkenalkan baca Al-Quran. Oleh karena itu saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrinya khatam Quran. Walaupun modern apalah, kalau enggak khatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pesantren pertama kali harus yatlu alaihim ayatih. Walaupun enggak kayak kempek banget ya enggak apa-apa lah, kalau kempek kan susah. Ada ismam, ada imalah lah ya Allah. Bismillah maju reha, angel banget. Watawasau bis sober, harus mencah-mencih karu-karuan loh. Hadirin saya hormati. Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir. Masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah, mendatangi rumah adiknya, mau saya bunuh itu adik saya. Apa ini? Keluar ikut agama Muhammad. Nah adiknya Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar dobrak pintu, lihat apa yang kamu baca. Oleh adiknya, enggak boleh, kamu najis. Enggak boleh pegang ini. Paksa dia sini baca sambil gemetar. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk mencelakakanmu. Tanzilam tadhkiratan liman yakhsha. Tapi sebagai pemberi peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Dan diturunkan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Dan menguasai arash. Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Sayyidina Umar setelah baca itu. Aina Muhammad. Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Di Jihad Sud. Berangkatlah Sayyidina Umar ngetok pintu. Para sahabat takut. Ini Rasulullah, Umar ini jago. Aduh pokoknya jagoan. Jawara. Ini kalau kita buka pintunya entah apa yang terjadi lah. Nabi dengan tenang. Iftah lahul bab. Kak saya sudah mendoa pada Allah. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah datang pada Umar bin Khattab. Masuk langsung mencari ma'aina Muhammad. Membaca syahadah. Masuk Islam. Kenapa? Karena sebab istima'il Qur'an. Jadi luar biasa. Quran bukan syair tapi ada syairnya. Quran bukan sajak tapi ada sajaknya. Quran bukan kitab ilmiah tapi ada mengandung ilmiah luar biasa. Quran bukan sejarah, bukan kitab dongeng tapi penuh dengan dongeng atau dengan sejarah. Quran tidak menghayal tapi ada hayalannya. Wama adraka mazzakum ka'annaha ru'usus syayatin.
di akhir di neraka nanti ada pohon namanya zakum. Orang Arab pada tanya, apa zakum itu? Seperti kepalanya setan, tambah orang angel pisan malah. Paham betul. Quran jamnya gitu. Kamu tahu nggak apa itu pohon zakum? Nggak tahu apa itu? Seperti kepalanya setan, tambah jauh malah. Kenapa? Supaya menerani imajinasi, khayalannya orang Arab. Menghayal setan itu kayak apa? Supaya menghayal. Biarkan menghayal. Walhasil Quran luar biasa, gampang adalah. Luar biasa. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi syiqaqin wa ma tabghina min hakami mahuribat qattu illa ada min harabi a'dal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayru riyadal jani'anil hurami laha ma'anin kamaujil bahri fi madadi wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bisa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad hasalta 'ala hablillah fa'tasimi laqad dhafirta fa bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Itu sifatnya Quran. Gak usah diterjemah lah, ngerti Islam. Gak usah terjemah. Tidak pernah bosan baca Quran. Tidak pernah bosan. Silakan diulang-ulang, gak bosan. Itu Al-Quran luar biasa. Bahkan kelebihan Al-Quran apa? Dihafal gampang oleh siapa saja walaupun gak ngerti Pak, gak paham. Bocah cilik, ngapal kayak Quran, cepet satu halaman, 1 jam lah kira-kira apa. Coba kalau ada syair atau ada tulisan bahasa Cina, gak paham sampean, suruh ngapalin berapa bulan kira-kira? Ngapalakan bahasa 1 lembar bahasa Jerman, bahasa Jepang, syair 1 lembar dan gak paham artinya. Gak tahu bahasa Jepangnya, gak ngerti. Saya hafalkan sebulan barangkali. Tapi Quran anak kecil gak ngerti artinya. Gak ngerti bahasa Arab selain Al-Quran. Gak pernah ngomong Arab lah. Gampang dihafalkan. Saya juga gampang hilang. Saya dulu waktu di Mekah pernah hafal sampai ya 23 beberapa. Sekarang sudah banyak hilang. Ngurusin HTI gitu apa. Dah. Jadi masuk Islamnya orang Jawa Barat sebab Al-Quran yang dibaca oleh seorang yang cantik. Jadi baca Quran suaranya enak, lagunya merdu, orangnya cantik. Nah kalau orang yang gak cantik ya belum tentu itu. Prabu Siliwangi belum tentu masuk Islam itu. Dah. Wa yuzakkihim. Yang kedua Nabi Muhammad diperintah oleh Allah agar membangun karakter. Karakter building. Agar orang tadi jahiliyah gak ngerti apa-apa. Gak ngerti nilai, gak ngerti norma, gak ngerti akhlak, gak ngerti budaya, tidak berperadaban. Diajari nafsunya, jiwanya berkarakter. Setiap kita ini punya 2. Punya jiwa. Jiwa itu punya 2 perangkat. Namanya nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU. Ini datanya dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, gak ngelarang, gak menyakiti orang, tujuannya ibtigha amardatillah, namanya bukan nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah apa? Kita harus besar himmah kita. Tahun 24 NU harus presiden. Itu. Bupati Cirebon sudah NU. Insya Allah nanti dilantik, insya Allah gak lama lagi. Harus kita rebut. Luar biasa. Ini mumpung kita luar biasa mendapatkan wakil presiden yang gak ngerti. Ya, orang gak ngerti gimana lagi Beb, masa saya layanin itu sama-sama gobloknya nanti.
Kiai Ma'ruf sudah tua, masih ambisi, tinggal matinya saja. Loh, ini goblok namanya orang nih. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, bukan hawa nafsu. Namanya himmah. Muhammadun qa'imun lillahi dzuhimami. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun khairurus lillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Panjanglah. Walhasil Nabi Muhammad pun orang yang himanya besar. Kalau himanya nggak besar, nggak akan sukses. Wali Songo himanya besar. Kalau nggak himanya besar, nggak akan sukses. Kiai Hashim, Kiai Wahab himanya besar. Kiai Wahab tahun 27, 28, 29, tahun 30 sampai ke Menes, Pandeglang. Saya saja sekarang ke Menes, males. Masih nggak enak ke sana tuh lah. Kiai Wahab datang ke sana, bikin NU. Namanya Kiai Abdurrahman. Kakeknya, istrinya Kiai Hafidh Utsman almarhum. Itu Kiai Abdurrahman itu. Berdiri NU di Banten. Terus ke Sumatera Selatan, Palembang. Kiai Kamil Soleh. Bapaknya Taufik Kamil mantan Dirjen Haji waktu Pak Agil Munawar itu. Terus ke Bogor, Pak Gentongan Kiai Abdul Hamid. Ke Betawi, Guru Marzuki Cipinang Muara. Ke Semarang, ke Cirebon. Ke Cirebon. Kiai Abbas Buntet. Kiai Amin Babakan Ciwaringin. Kiai Syatori Arjawinangun, Kiai Suja'i Segeran Indramayu. Ke Semarang Kiai Ridwan, ke Lasem Mbah Maksum, bapaknya Kiai Ali Maksum guru saya Rois Am. Dan ke Kudus Raden Asnawi Kudus. Ke Cepu Kiai Ihsan, Lombok Tengah Kiai Faisal dan kiai-kiai yang lain. Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Uang sendiri itu. Nah karena pergi-pergi waktu itu nggak bisa langsung pulang. Kalau saya sekarang ke Surabaya sore pulang bisa. Kemanapun bisa langsung pulang. Ke Papua pun pagi datang sana ceramah, sorenya pulang. Ki Wahab coba bayangkan berbulan-bulan. Maka istrinya banyak. Sampai lupa jandanya. Suatu ketika naik kereta api dari Jombang. Di Jogja ada perempuan naik. Duduk di depannya. Lama-lama aku kayak kenal kalau sampean ki. Lah nyong kalau bekas jenengan. Lupa, jangan lupa. Jangan ditiru, jangan ditiru. Kalau ilmunya kayak Ki Wahab gak apa-apa. Hadirin yang saya hormati. Karakter, himmah. Ya, harus besar himmahnya.